Datang temen pagi-pagi. Setiap hari Sabtu biasanya teman-teman tuh memang main tuh. Tim tim apa? Tim pagi. Tim pagi. Tim sepuh yo. Weh, mantap. Iya iya iya. Oke. Berminyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sekarang Sabtu pagi, seperti biasa libur kerja, main. Pada video kali ini saya mau ngasih info aja ya terkait setup skateboard, yang dimana saya mau bahas terkait wheels. Kebetulan ada temen yang memang rencana mau ganti papan atau setup baru gitu, dan dia nitipin ke aku barangnya atau skateboardnya ini ya, blank Track Thunder. Sama wheels yang dia pakai itu ada apa? Klasik dari Spitfire size 53 101A, yang berarti kekerasan yang ada pada wheels tersebut gitu. Nah, kebetulan juga saya ini nggak pernah pakai wheels dari Spitfire dari awal main skateboard, seingat saya. Dan kebetulan juga saya nggak pernah juga nyobain wheels klasik, yang dimana dia tuh punya bentukan yang berbeda dari yang biasa saya pakai. Saya kan biasa saya pakai tuh nyarinya yang slim wheel, yang dimana dia bisa kayak punya kelebihan untuk looks-nya tuh lebih saya suka gitu loh. Dan untuk beberapa hal juga yang jadi penilaian saya, yang bikin saya pakai wheels ini. Alangkah lebih baiknya kalian memahami dulu ya beberapa shape yang ada pada beberapa brand. Jadi ada Bones, Spitfire, lalu apa, Ricta, OJ Wheels. Kalau luar ya, kalau lokal sih kebanyakan nggak banyak shape, cuman paling conical ataupun wheel standar gitu, yang mirip-mirip kayak Spitfire klasik. Nah, untuk yang akan kita bahas kali ini terkait shape dulu ya, atau bentuk daripada wheels itu sendiri. Yang terutama yang saya pakai, akan saya pakai dua ini, antara V2 Lock Bones atau Spitfire klasik. Di sini dari bentukannya udah berbeda ya, yang dimana V2 ini lebih slim dengan ketebalan atau lebar 29 mili dan klasik 33 mili dari segi lebarnya. Dan untuk dari segi bentukannya juga kalian bisa lihat ya, yang klasik atau Spitfire ini lebih bulat, dan yang V2 ini lebih kotak. Dari bagian sisi-sisinya dia agak sedikit apa ya, lebih ramping gitu daripada yang klasik. Dan untuk red patch-nya atau bagian yang untuk napak ke floor, untuk klasik ini lebih apa ya, lebih tipis gitu. Dan untuk yang lock ini lebih lebar, jadi kayak full dari bagian sini tengah ke samping, dia lebih full. Bentuk bulat yang ada pada wheel Spitfire ini atau klasik ini itu juga mempermudah kita ketika ngetrik itu kayak lebih ringan, karena dia mempunyai sisi bulat yang memudahkan kita kalau ngetrik scoop ya, kayak di tree flip gitu, dia lebih mudah dapatkan kemiringan. Sedangkan untuk di Bones wheels yang dia lock, bener dia punya sisi bulat juga, cuman nggak sebanyak yang ada pada klasik. Dia lebih kayak sulit gitu untuk mendapatkan scoopnya. Jadi untuk mendapatkan kemiringan pada papannya itu agak lebih sulit daripada yang klasik. Itu untuk perbedaan atau kelemahan pada wheelsnya. Dan untuk red patch-nya atau bagian yang napak ini, karena dia lebih lebar untuk yang V2 lock ini, untuk napaknya dia agak lebih nyaman, yang dimana sama halnya kayak mobil atau apapun, sepeda motor gitu ya, misal dia punya kelebaran roda yang banyak gitu, yang napak di tanah, itu akan lebih nyaman untuk kita kendarai. Tapi kekurangannya dari segi trik itu agak lebih susah. Jadi kayak dia tuh lebih dikhususkan untuk yang transisi ataupun kayak bawal big rim gitu kan. Sedangkan untuk yang klasik Spitfire ini
bisa di semua kondisi, bisa flat, bisa transisi ataupun yang lain. Oke, sekarang saya mau coba untuk buat riding. Gimana rasanya? Untuk yang pertama, Spitfire klasik. Oli tipis-tipis. Oke. Ini enak. Backside. Oh, lupa. Lanjut untuk yang kedua, Bones V2 lock atau square wheel. Square lock. Oh, I see. Waktu saya ngetrik di sini, backside, itu entah kenapa saya merasa berbeda waktu ngetrik dan jalan. Kalau di wheel Spitfire, ketika jalan dia kayak ngeredam, seperti hardness-nya dia 99 mungkin. Tapi ketika ngetrik dan revert untuk trik backside di sana, dia ngerasa kayak hardness-nya banget, dan itu enak. Kebalikan dari Spitfire, untuk wheels yang Bones ini, saya rasa tuh lebih jalan itu enak juga, sama lancar, hardness-nya seperti benar-benar keras banget. Dan ketika ngetrik, dia kayak ngeredam untuk revertnya. Untuk secara feeling, yang saya rasa cuman di wheels Bones V2 lock terasa lebih ringan untuk belok segala macam. Kontrol papannya juga mungkin karena size-nya lebih kecil daripada yang Spitfire. Untuk papannya lebih enak dikontrol kanan kiri. Terus untuk pumping juga. Dan untuk yang Spitfire, saya nggak paham juga ya, apa karena hardness-nya yang Bones ini 103, yang Spitfire 101, kayak perbedaannya jauh banget. Saya lebih suka yang di Bones, lebih hard, lebih tidak ngeredam gitu dari sisi wheelsnya kalau waktu jalan. Kalau di Spitfire tuh kayak lebih ngeredam, yang makin lama itu melambat. Padahal dia udah durometer yang tertinggi atau hardness dari Spitfire yang tertinggi 101. Oh, lagi.
Iya. Dan untuk secara riding mungkin karena feel-nya cuman kerasa untuk ngerasain ride pads-nya ini doang, bagian yang napak di lantai. Jadi tidak sedikit beda jauh, kecuali hardness-nya itu tadi. Sekarang kita coba ke trik. Sesi pertama pakai Spitfire wheel. Saya ngerasa wheels ini tuh seperti liar ya, kayak dia tuh ridingnya gampang ke kanan ke kiri gitu, kayak terlalu liar banget. Waktu saya nyoba 50-50 di sana, dia kayak lengkungannya itu ngaruh banget. Waktu di atas dia nggak ngelok. Kayak kalau 50-50 dia tuh seperti goyang. Coba lagi. Ini square wheels. This is good. Oke, untuk penjelasan terkait locknya ya. Ini adalah contoh di mana classic wheel atau round wheels dia mempunyai banyak space atau ruang di sini yang bikin dia itu mudah tergelincir atau lepas dari kunciannya ketika kita mengetrik. Terutama di 50-50 ya, di rail maupun di ledge. Lihat sisi sini ya, nih. Oke, ketika kita salah menginjak sedikit, itu akan mengakibatkan kita tergelincir atau lepas dari posisi lock. Berbeda dengan square wheels, dia minim banget space di sini. Dan sisi samping yang dia rata, kotak, itu membuat dia bisa terkunci dengan sempurna di ledge maupun di rail. Seperti itu ya. Tentu dengan catatan kalau kita tidak salah posisi menginjak papan ya, dalam arti ketika ngetrik. Dan sama halnya juga ketika kita melakukan trik no slide, bulatan yang ada pada sisi wheels itu memudahkan kita mengongkek. Jadi kalau kita mau melandingkan sebuah trik no slide atau tail slide,
dia mudah karena mempunyai sisi lengkung di wheelsnya. Jadi ketika membelokkan itu tidak susah. Beda dengan halnya wheels kotak seperti ini yang tidak mempunyai sisi lengkung yang banyak di bagian sampingnya, dia agak sedikit susah untuk memutar, membalikan ke posisi semula untuk trik nose slide maupun tail slide. Oke, jadi seperti itu ya untuk perbedaan antara wheels bulat dan kotak. Ini juga berlaku pada wheels konikal ya, yang dimana dia gabungan antara wheels bukan gabungan sih, lebih ke wheels klasik yang memang dibikin agak lebar agar dia mempunyai tapak untuk red patch-nya itu lebih lebar untuk lebih nyaman ketika dipakai, dan punya sisi bulat di bagian samping agar memudahkan juga untuk mengetrik gitu. Jadi ya udah itu aja. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, and comment. See you. Oh, sepatu baru ya? Sepatu baru, trik baru, bener. Pak, kamu pakai setup skateboard apa, Pak? Waduh, blank Pak, Oh, blank. Coba mana, Pak, papannya, Pak? Itu Pak. Ini ya? Yang itu Pak, not merah. Oh, not merah. Papan blank, blank. Wah, serba blank. Iya, terakhir tok etang. Kak support lokal. Gimana, Pak? Wheelsnya pakai apa wheelsnya? Wheel blank. Wheels blank, shape-nya apa ini? Oh, biasa ya? Iya, biasa. Klasik-klasik gitu ya? Deck blank. Deck blank, Track eta. kata lokal. Terus bearing blank. Bearing blank. Yo iki apa? DP mop. DP mop. Sama apa, Pak?
Ini Blank. sama ini kok ngomong BMX ya sini. Iki pindah nang skate Caper, Pak. iki. Pindah caper, Pak. Pindah caper. Buat pon tahun depan, Pak. Wah, amin. Gimana Pak? Gimana perasaannya main skateboard, Pak? Ya. Dibanding BMX sama lah ya sebenarnya ya. Iya. Adrenalin. Lebih enak sih, Pak. Lebih gampang bawa ya, Pak. Oh iya sih bawanya doang. Soalnya lebih kecil daripada sepeda ya. Iya. Tapi tetap BMX kan sama skate berteman kan kita. Biasanya cuman berhubung Mountcastle di renov aja ya. Masih, Jadi untuk papannya setupnya apa aja, Pak? papan blank. Size-nya papannya 825. 825. 825. Truknya Indi aku lupa saya sih, Pak. Sing Tiago. 144 mungkin kalau 825. Harusnya sih, Pak. Nek Kalau Pak, wheels itu apa nih? Sunday. Size 53, 54. 53. Bearingnya Shopee-an kok, Pak. Sorry. Shopee. Pusingnya Indi. Gripnya mop. Oh. Kalau buat sampean yang baru nyoba skate, lebih suka wheels apa, Pak? Wheels Kan ada klasik shape, bulat ini, gitu kan. bentukannya. Ada yang kotak conical. sama konikal. Conical ini. Ini contoh konikal. Dia agak lebih lebar sama punya sisi lengkung. Jadi ridingnya enak, Pak ya. Napaknya banget enak ya. Lebih stabil, Pak, soalnya. Nah, benar. Pagi habis kalau main BMX terus main alat gitu kan pindah ke skate kan lebih Nggak kaget lah ya. iya, heeh. Napaknya Jadi karena lebih banyak. lebar. Jadi tim konikal. Conical, Pak. Konikal. Iya, tim klasik. Tim klasik. Tim blank. Blank deh. Ini Mas ini pakai setup apa Mas? Motion. Oh ini. Oh, pakai apaan? Motion size CS 825. 825. Size sepatu berapa lah? Pakai 825 juga sama kayak Mas itu ya? Saya sepatu 41-40-an. 40 42. 42. Oke. Truknya pakai Truknya blank. truknya blank. Oke. Banyak blank. Wheels blank. Wheel blank. Oke, tim blank. Kak support lokal ada kayaknya. Enggak mungkin kita berharapnya juga meskipun lokal kualitasnya juga nggak kalah lah ya, nggak kalah. Cuman memang tergantung budget aja. Karena kita tim sepuh buat ngerokok aja itu sama kayak satu kali makan. Oke. Thank you Pak. Oke.